Arlen kembali mengulang apa yang kemarin dilakukan, yakni menyusuri sepanjang jalan kota Jakarta yang entah bagian mana. Setelah beberapa menit berselang, Arlen melihat info lowongan kerja di sebuah toko makanan. Sesaat ia berdiri untuk membaca tulisan yang tertera dalam selembar kertas yang ditempelkan di kaca. Setelahnya, Arlen pun masuk dan langsung menanyakan ke bagian pembayaran. "Sis, saya mau melamar kerja," ujarnya sambil menunjuk pada kertas tadi. Pegawai kasir itu tersenyum tipis tanpa mengucapkan apa-apa, lalu menoleh pada pria parubaya di sampingnya. "Orang mana?" tanya pria itu yang besar kemungkinan adalah pemilik toko. "Orang mana ya?" gumam Arlen dalam hati. Kemudian Arlen teringat dirinya lahir di kota Surabaya, kota tempat keluarga ayahnya berasal. "Surabaya, Pak," sautnya. "Surabayanya di mana?" tanya pria itu lagi. "Shit, mana aku ingat," umpat Arlen dalam hatinya. "Ya, kota Surabaya, Pak," sautnya kemudian. "Coba lihat KTP-nya," pinta pria itu. "KTP? Memangnya harus ya, Pak?" Arlen mulai kebingungan dan berpikir keras untuk mencari alasan. "Ya haruslah. Di mana-mana kalau nyari kerja ya pasti dilihat KTP-nya." "Oh, gitu ya, Pak. Tapi saya nggak punya." "Apa itu namanya?" "KTP. Masih bisa melamar kerja nggak, Pak?" tanya Arlen dengan datar. "Nggak bisa. Kemana-mana itu harus bawa KTP. Apalagi nih Jakarta. Banyak pendatang dari luar kota. Kalau ada KTP kan minimal kita tahu dia orang mana. Udah sana, nggak ada lowongan untuk kamu. Masa KTP aja nggak punya?" gerutu pria itu. Arlen melangkah meninggalkan toko itu dengan diiringi tatapan sendu pegawai kasir tadi. "Kamu kenapa?" tanya pria di sampingnya. "Ganteng, Pak. Kirain bakal diterima. Kan lumayan jadi lebih semangat kerjanya kalau ada cowok ganteng di toko," saut pegawai itu sembari tersenyum masam. "Ganteng sih ganteng. Kalau asal-usulnya nggak jelas, terus ada apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab? Kamu?" "Ya enggak, Pak," saat pegawai itu menggeleng cepat. Arlen sempat mendengar percakapan mereka, lagi-lagi hanya bisa membuang kasar nafasnya. Ia sangat tahu pentingnya sebuah tanda pengenal bagi seseorang, terlebih jika ingin melamar pekerjaan. Tapi saat ini kondisinya berbeda. Arlen pun mulai kebingungan, karena itu artinya akan semakin sulit bagi dirinya untuk mendapatkan pekerjaan. Arlen kembali meneruskan langkahnya, dan tentunya sambil memperhatikan sekitar. Kali ini jalan yang dilewati tak seramai tadi. Hanya ada beberapa pejalan kaki dan pedagang asongan juga pengamen di lampu merah. Miris, kebanyakan di antara pedagang dan pengamen itu adalah anak-anak usia sekolah. Arlen berlalu dari tempat itu, tak tega rasanya melihat anak-anak itu mengumpulkan uang yang mungkin aja untuk keluarga mereka. Timbul pertanyaan dalam benak Arlen. Kemanakah orang tua mereka? Mengapa pemerintah diam aja melihat mereka tidak bersekolah? Ataukah ada hal lain yang ia tidak mengerti? Sudahlah, bukan urusanku. Aku sendiri juga belum tahu harus bagaimana. Apa aku gabung aja ya sama mereka? Tapi Arlen menengok sekali lagi. Di saat yang bersamaan, ia teringat akan ucapan pria tua yang kemarin duduk di sampingnya. Umur masih muda, muka ganteng, tenaga juga masih oke, pergunakan. Iya juga ya, walau aku nggak punya tanda pengenal, aku kan punya tenaga. Dan kalau aku bisa menggunakan ketampananku ini untuk mendapatkan uang, kenapa tidak? Asal jangan... Tuhan, jangan pertemukan aku dengan wanita seperti Bella.
Aku nggak mau jadi gigolo. Ingat Arlen, harus pekerjaan halal, ujarnya bermonolog. Arlen kembali melangkah ke sembarang arah. Entah kemana kakinya itu akan tertuju. Langit kota Jakarta sangatlah cerah, bahkan terasa gerah. Angin sepoi-sepoi tak cukup untuk menyegarkan tubuh Arlen yang sedari kemarin belum tersentuh air. Karenanya, Arlen berbelok ke minimarket untuk membeli peralatan mandi seadanya. Hanya sikat gigi, pasta gigi, dan sabun mandi dalam ukuran botol kecil. Keluar dari minimarket, Arlen menatap nanar uang kembalian dalam genggamannya. Sisanya tak sampai 20.000. Dan nanti tentunya ia harus membeli makan siang. Mandi aja dulu lah. Siapa tahu kalau badanku segar, otakku jadi lancar mikirin jalan keluar, gumamnya. Bro, kamar mandi di sini di mana ya? Tanya Arlen pada pria yang mengenakan rompi bertuliskan parkir. Maksudnya mas? Kamar mandi, toilet. Saya mau mandi, saut Arlen. Mau mandi? Iya. Di mana ya? Coba deh di masjid yang ada di ujung gang ini. Tunjuk juru parkir itu. Arlen mengangguk-angguk dan setelah mengucapkan terima kasih, ia pun berlalu menyusuri gang itu. Benar aja, ada masjid di sana. Arlen tak tahu apakah itu ujung dari gang itu ataukah bukan. Yang jelas, ia merasa senang karena keadaan di sana tuh sepi. Di dalam kamar mandi yang ukurannya sangat kecil itu, Arlen mandi. Selang beberapa menit kemudian, pria itu keluar dengan wajah yang lebih segar. Dre, aku yang azan ya, ucap seorang anak laki-laki yang berjalan mendekati jejeran keran air yang ada di luar toilet. Dua anak itu terlihat heran melihat Arlen di sana. Terlebih Arlen tersenyum kikuk, lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Arlen merasa lebih baik setelah membersihkan diri. Ia kembali harus memutar otak agar bisa mendapatkan uang untuk membeli makanan. Arlen meneruskan langkah menyusuri gang tadi. Sampai kemudian ia sampai di jalan raya yang cukup ramai. Duduk dulu siapa tahu nemu ide. Gumamnya sambil mengarahkan langkah ke kursi panjang di tepi trotoar. Arlen mendaratkan bokongnya di kursi. Ketika ia sedang mengamati lalu lalang orang-orang, seorang pria dengan tas besar duduk di sampingnya. Jualan di sini susah lakunya. Kalau gini sih boro-boro untung. Balik modal juga belum tentu, ucap pria itu menggerutu. Ada orang, sambungnya sambil menoleh pada Arlen. Arlen tersenyum masam, lalu bertanya, jualan apa bro? Mas mau beli dagang saya? Pria itu bersiap membuka resleting tas besar yang diletakkan di dekat kakinya. Bukan. Saya nggak punya uang untuk beli, mas bro. Tapi gimana kalau saya bantu jualan? Sebagai imbalannya, mas bro cukup mentraktir saya makan siang, ujar Arlen mencoba bernegosiasi. Boleh juga. Coba jualan di sini ya. Kita gelar dulu buat alasnya. Nanti mas tawarkan ke orang-orang yang lewat. Oke? Oke, deal, saut Arlen bersemangat. Pria itu beranjak dari kursi dan merogoh sesuatu yang ternyata alas berbentuk segi empat untuk jualannya. Setelah alas itu dibentangkan tak jauh dari kursi, Arlen pun bersiap melihat barang dagangan yang akan ia jual. Nah, ini dia mas, ucap pria itu. Arlen melongo, ia sontak mundur ketika pria itu menyodorkan barang yang akan ia dagangkan. Loh, katanya mau jualin barang dagangan saya. Kok sekarang nggak mau? Pria itu terlihat kesal karena ia sudah mengeluarkan barang dagangannya, namun Arlen justru menolak. Bukankah dia sendiri yang menawarkan jasa? Ya bukan underwear juga kali mas bro, apalagi itu underwear perempuan. Maaf ya, nggak jadi, ucap Arlen sambil tersenyum masam dan melambaikan tangan pada pria itu. Yeay,
Nggak bener tuh orang, mana udah digelar lagi, gerutu pria tadi. Arlen bergidik membayangkan dirinya ada di antara tumpukan underwear wanita tersebut. Kepalanya tertunduk dan menggeleng cepat sambil ditepuk-tepuk, seakan mengusir bayangan yang berkeliaran dalam pikirannya. Kemudian, "Woi, jalan pakai mata dong. Lo nggak lihat apa, ha?" Hardik, seorang penjual asongan yang tanpa sengaja beberapa barangnya ada yang terjatuh karena tertubruk oleh Arlen. Maaf, saya nggak sengaja." Arlen menangkupkan kedua tangannya sambil berjalan mundur ke pinggir jalan. Rupanya langkah Arlen yang memang tiba-tiba itu membuat pengemudi sebuah mobil yang hendak terparkir di sana terkejut dan langsung menginjak rem. Cit! Bruk! Arlen tertabrak sebuah mobil pick-up dan membuat dirinya tersungkur ke bahu trotoar. Arlen sempat terkejut karena tak ingin mempermasalahkannya. Arlen memilih berlalu begitu saja sambil mengusap bagian tangannya yang mendarat di kerasnya bahu trotoar. "Mas, tunggu mas," panggil seorang pria di belakang Arlen. Arlen menoleh dan menatap datar pada pria yang sepertinya sopir dari mobil tadi. Mas, saya nggak sengaja. Masnya terluka. Ayo, saya bawa ke dokter," tawarnya dengan ramah. "Saya nggak apa-apa, hanya memar dikit. Saya tahu kok, Mas Bro nggak sengaja. Ini juga salah saya yang nggak hati-hati. Udah, nggak apa-apa, mari." Pamit Arlen yang kembali meneruskan langkah. "Mas, gimana kalau saya traktir makan bakso? Anggap aja ini sebagai ungkapan permintaan maaf saya. Maaf juga ya karena hanya bisa nawarin bakso. Mau ya mas, biar saya jadi tenang," tuturnya. Arlen terdiam sejenak, kemudian mengangguk menyetujui. "Tapi nggak apa-apa kan kalau nunggu pekerjaan saya beres dulu? Nggak lama kok, cuma nganterin es ke tukang es campur yang ada di sana. Sebentar ya." Pria itu berlalu dan tak lama terlihat membawa satu kantong plastik besar berisi es cup di pundaknya. Hanya berselang beberapa menit, pria itu sudah kembali dan mempersilahkan Arlen untuk ikut bersamanya mengantar es ke pelanggan yang merupakan seorang penjual bakso dan juga minuman dingin berupa jus dan yang lainnya. "Nama saya Rizal." "Nama mas siapa?" tanyanya. "Saya Arlen," sahut Arlen dengan singkat. Tujuan mereka tak jauh dari tempat semula. Karena tak sempat mengobrol lama, "Kita ngebakso di sini aja ya, enak loh," ucap Rizal dan hanya diangguki pelan oleh Arlen. Rizal kembali mengangkat satu kantong besar es cup yang diberikannya pada pemilik kedai bakso. Setelahnya, ia memesan 2 porsi dan mempersilahkan Arlen untuk duduk berhadapan dengannya. Sepertinya usia Rizal di bawah Arlen. Ia juga tipe yang supel dan tentu aja ramah. Banyak hal yang ia tanyakan untuk memancing obrolan. Sampai kemudian Rizal mengetahui bahwa Arlen sedang mencari pekerjaan. "Kebetulan uak saya pernah bilang kalau majikannya lagi nyari supir. Mas Arlen bisa nyupir nggak?" tanyanya. "Bisa," angguk Arlen dengan cepat. "Bagus dong kalau gitu. Mau nyoba melamar ke sana?" "Tentu aja mau. Tapi saya nggak ada KTP, apalagi surat izin mengemudi. Gimana ya?" Arlen terlihat bingung. Begitu juga dengan Rizal, mengetahui kenalan barunya itu tak memiliki identitas diri. "Memangnya kemana KTP-nya mas? Kok nggak dibawa?" "Saya baru aja dirampok. Mereka ngambil dompet saya. Jadi ya gitu deh," sahut Arlen. "Oh gitu ya mas, kasihan. Tapi kalau nyoba datang ke sana gimana? Siapa tahu ada pekerjaan lain untuk Mas Arlen. Lumayan kan kalau kerja di rumah. Kita nggak harus mikirin tempat tinggal dan makan juga dikasih." "Boleh sama kamu?" "Ya iyalah mas." "Oke."
Anggu Arlen bersemangat meskipun ia tidak tahu apakah benar akan mendapatkan pekerjaan di tempat itu. Arlen menunggu si empunya rumah di teras depan seorang diri. Di dalam, kerabat Rizal sedang mengabarkan kedatangannya pada sang majikan. Sementara itu, Rizal kembali ke tempat kerja karena harus mengambil es kap lagi untuk diantarkan ke pelanggannya. Rumah besar dengan halamannya yang cukup luas. Menurut penuturan Rizal, pemilik rumah itu bernama Purnomo. Ia merupakan seorang pengusaha yang terkenal pelit dan arogan di kalangan karyawannya. Purnomo tinggal di rumah itu bersama seorang putri dan istri keduanya. Arlen menoleh ke arah pintu ketika dirasa ada yang datang. Rupanya itu adalah kerabat Rizal yang bernama Hasan. "Tunggu aja dulu di sini ya, Wak mau ke belakang. Masih ada pekerjaan," ujar Hasan. "Iya, Wak." Anggu Arlen yang ikut memanggil pria itu seperti Rizal memanggilnya. Sesaat Arlen teringat akan Rizal. Di antara beberapa orang yang sudah ditemuinya, Rizal salah satu yang baik setelah Agus dan juga Bobby tentunya. Ia berharap bertemu orang baik lainnya. Tentu saja agar perjalanannya di Indonesia jadi lebih mudah. Aku harus membuat list nama-nama mereka. Gumam Arlen sembari mengangguk-anggukkan kepalanya. Demen itu mengagetkan Arlen. Dari dalam rumah keluarlah seorang pria berbadan tambun yang digandeng wanita yang kemungkinan itu adalah istrinya. Kalau nggak salah dia kan yang di pesawat waktu itu, batin Arlen. Ingatannya kembali pada pria tambun yang menggoda pramugari. Tatapan Arlen mengikuti gerak-gerik Purnomo dan istrinya yang hendak duduk di kursi. Tanpa Arlen sadari, Lisa yang tak lain istri Purnomo sedang menatapnya dengan sorot mata berbinar. Sedangkan di sisi lain, Purnomo merasa kesal karena Arlen yang tepat duduk saat dirinya datang dinilai tidak sopan. "Jadi kamu pengangguran yang katanya gelandangan itu ya?" ujar Purnomo terdengar sarkas. "Iya, Pak." Anggu Arlen. "Pak, memangnya saya ini bapak kamu? Panggil saya Tuan," ujarnya bernada ketus. "Iya, Tuan," ralat Arlen. Paket komplit. Udah pengangguran, gembel pula," ujar Purnama dengan seringan mengejek. "Bisa apa?" tanyanya kemudian. "Apapun saya bisa, Tuan," saut Arlen dengan percaya diri. Ia tidak menghiraukan mimik wajah Purnomo karena memang membutuhkan pekerjaan. Akan tetapi kedua alis Arlen tertaut saat menyadari ekspresi Lisa yang tak biasa. Wanita itu kenapa? Jangan-jangan Bella kedua. Bisa kacau nih, batin Arlen yang memaksakan senyuman pada Lisa. Wajah Arlen yang merupakan kombinasi gen ayah dan ibunya membuatnya terlihat lebih dari sekedar tampan. "Bisa nyetir?" tanya Purnomo. "Bisa, tapi saya tidak punya surat izin mengemudi." "Sama aja bohong," dengus Purnomo. "Pekerjaan lain aja, Mas," ujar Lisa yang kemudian membisikkan sesuatu di telinga suaminya. Purnomo terkekeh, sedangkan Lisa tersenyum jahil. Di sisi lain, Arlen melongo melihat ekspresi keduanya. Di saat yang bersamaan, seorang perempuan yang usianya sekitar 19 tahun keluar dari rumah dan langsung menghampiri Purnomo. "Pi, minta uang dong," ujarnya sambil mencium pipi pria berbadan tambun tersebut. "Dompet papi di kamar Sarah," saut Purnomo. "Kalau gitu transfer dong," rengeknya. "Oke sayang, mau berapa? 1 juta, 2 juta? Tawar Purnomo. 10 juta, bisik Sarah yang terdengar oleh Lisa dan sontak membuatnya mendelik sinis. Purnomo terkekeh sambil berucap,
Pagi-pagi papi udah dirampok. Biarin, daripada dirampok janda gatel, mending dirampok anak sendiri. Sindir Sarah seraya melirik Lisa yang notabene ibu tirinya. Purnomo kembali terkekeh sambil menoleh pada Lisa yang menekuk wajahnya. Satu tangannya memegang ponsel yang sedang dioperasikan jemarinya. Satu tangannya lagi membelai paha Lisa. Arlen menonton drama keluarga itu dengan tatapan kikuk. Meski ada beberapa kata yang ia belum mengerti, Arlen bisa menduga bagaimana hubungan keluarga itu cukup dari raut wajah mereka. Udah, ujar Purnomo sembari memperlihatkan ponselnya pada Sarah. Thanks papi, ucapnya riang. Sarah sesaat menatap pada Arlen, kemudian berlalu dengan perasaan bahagia. Sementara itu, Purnomo kembali menatap datar pria muda di hadapannya. Baiklah, karena saya orang baik, saya akan ngasih kamu pekerjaan. Tapi itu juga kalau kamu berhasil melewati tes dari saya, ujar Purnomo sembari melirik pada Lisa. Tes apaan, Tuan? Ayo ke atas kita lihat apa kamu bisa melewati tes ini atau enggak, seringainya. Baik, Tuan, saut Arlen yang mulai merasa tidak enak hati. Purnomo terlihat kesulitan berdiri. Lisa membantunya dan mungkin untuk itulah ia selalu ada di samping Purnomo. Wajahnya terlihat kesal, namun saat Purnomo menoleh, Lisa selalu memaksakan senyuman. Kamu lewat samping, nanti ada tangga, naiklah, tunggu di atas. Oh ya, panggil Hasan, suruh dia ke atas juga, ujar Purnomo yang diangguki samar oleh Arlen. Kemudian pasangan itu mengarahkan langkahnya ke dalam rumah. Arlen beranjak dari kursi dan berjalan ke samping. Ia juga memanggil Hasan yang terlihat sedang mencabuti rumput liar di salah satu sudut halaman yang merupakan taman. Diterima kerja sama Tuan? Tanyanya dengan suara pelan. Belum, Wak. Katanya harus melewati tes dulu. Tes? Mau dites apa? Saya juga nggak tahu, geleng Arlen. Keduanya pun tiba di ujung tangga di lantai 2, yang mana ada kolam renang dengan luas sekitar 50 meter persegi. Mungkin saya mau dites renang, Wak, bisik Arlen. Untuk apa dites renang? Memangnya kamu melamar kerja di Basarnas? Kening Hasan berkerut, begitu juga Arlen yang tak mengerti apa itu Basarnas. Hasan langsung menunduk saat melihat tuannya datang. Arlen menoleh dengan raut bingung, lalu mengikuti apa yang dilakukan Hasan. San, kuras kolamnya, titah Purnomo sambil duduk di kursi santai dengan dibantu oleh istrinya. Hasan sempat terlihat bingung, tapi kemudian menurut juga. Hasan mengambil pompa untuk membawa air agar bisa mengeluarkannya dengan mudah. Setelah beberapa menit, air dalam kolam itu pun habis. Tunggu, Mang, udah biarin gitu aja. Sekarang Mang Hasan ke bawah lagi ambil sikat sama sabun, titah Lisa. Waduh, jangan-jangan dia mau disuruh nyikat kolam, batin Hasan yang menatap iba pada Arlen. Arlen masih bersikap datar. Ia tidak mengerti arti tatapan Hasan, juga seringai Lisa. Tak lama kemudian, Hasan sudah kembali dengan sikat lantai dan juga sabun. Dengan isyarat tangan, Lisa meminta pria berumur itu untuk meninggalkan lantai 2. Kamu, kemarilah. Siapa namamu? Tanya Purnomo. Saya Arlen, Tuan. Kau lihat itu. Sekarang, turun dan sikat semuanya dalam setengah jam. Kalau tidak selesai maka kau gugur, ujar Purnomo dengan arogannya. Setengah jam? Arlen kebingungan mengartikannya. Iya, setengah jam 30 menit. Saut Lisa. Oh, 30 menit. Selain mendapat pekerjaan, apa aku akan mendapatkan upah untuk pekerjaanku ini? Tanya Arlen pada Purnomo.
Apa maksudmu? Kau belum bekerja dan sudah meminta upah? Purnomo terlihat kesal, namun karena Lisa mengusap-ngusap lengannya dengan mesra, pria itu sedikit melembut. Tuan, Anda akan memberikanku pekerjaan kalau ini selesai dalam 30 menit kan? Oke, akan kuusahakan. Tapi dengan catatan kau membayar jasa tenagaku itu, karena saat ini aku belum jadi pekerjamu. Jelas Arlen dan membuat Purnomo juga Lisa melongo. Dia ini apa-apaan sih? Dikiranya kita lagi nego apa ya? Tanya Purnomo pada Lisa dengan suara pelan. Mungkin gitu mas, kayaknya dia lagi nantangin mas buat taruhan deh. Iyain aja, belum tentu dia bisa bersihin kolam ini dengan setengah jam. Saut Lisa, padahal dalam hatinya berkata lain lagi. Moga aja nih cowok ganteng kerja di sini. Lumayan kan? Siapa tahu dia bisa diajak main belakang, batinnya. Oke, aku akan bayar kamu 200.000, ujar Purnomo. Arlen menggeleng. 500.000, sambung Purnomo. Arlen menoleh pada kolam itu dan sesaat memperhatikannya. Ia pun kembali menoleh pada Purnomo seraya bertanya, bagaimana kalau dikali 2? Apa? Kau mau merampokku? Nyuci kolam 1 juta. Pekik Purnomo. Tuan, Anda orang kaya. Selain itu Anda sendiri bilang kan kalau Anda itu orang baik. 1 juta itu kecil. Buktinya putri Anda minta 10 juta aja dikasih. Gila Arlen, ya itu kan anak saya. Sedangkan kamu? Kan saya juga kerja tuan, bukan minta cuma-cuma. Timpal Arlen. Udahlah mas, iyain aja. Daripada kelar dari sini dia bicara yang enggak-enggak sama orang-orang, ujar Lisa setengah berbisik. Purnomo membuang kasar nafasnya, lalu meminta Lisa mengambilkan uang di kamarnya sebesar 1 juta rupiah. Setelah uang itu di tangannya, dengan gayanya yang congkak, Purnomo mengibaskan di depan wajahnya. Pria itu sangat yakin kalau Arlen tak sanggup menyelesaikannya dalam 30 menit. Uang ini hanya akan jadi milikmu jika kau mampu menyelesaikannya dalam setengah jam. Mengerti? Ujarnya. Oke, anggu Arlen. Apa kau tidak akan memulainya? Waktumu sudah berkurang 5 menit loh, ucap Purnomo. Apa? Sejak kapan dimulai? Dasar licik. Gerutu Arlen yang langsung melepas kaos oblongnya, lalu menggulung celana jeansnya hingga bawah lutut. Arlen turun ke dalam kolam yang kedalamannya sekitar 150 cm. Ia mulai mengambil sikat dan juga sabun, serta memulainya dari salah satu sisi kolam. Lakukan dengan benar, jangan bisanya hanya membuat kotor. Arlen tersenyum tipis. Ia teringat akan mendiang ayahnya yang pernah menghukumnya karena telah membuat kolam renang di rumah mereka dipenuhi dengan sampah. Saat itu, ia dan teman-temannya mengadakan pesta kelulusan sekolah menengah atas di kolam renang. Rupanya teman-teman Arlen berbuat sesukanya dengan membuang sampah di mana aja. Bahkan ada juga yang makan di pelampung dan terjatuh karena diisengi teman lainnya, hingga membuat makanan berserakan di kolam. Arlen dihukum seorang diri setelah teman-temannya pulang. Ayahnya sendiri pula yang mengawasi pekerjaannya saat itu. Berjam-jam yang melakukannya. Padahal jika dilakukan oleh pekerja, kolam itu hanya akan dicuci oleh cairan asam dan tak perlu berlama-lama. Mengenang kejadian itu membuat Arlen bersemangat. Meski terkesan kejam, ayahnya selalu ingin Arlen banyak belajar dari pengalaman. Waktumu tinggal 7 menit lagi, seru Purnomo dengan senyuman lebar. Lain halnya dengan Lisa. Di dalam hatinya itu kompat kamit mendoakan Arlen agar bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Arlen terfokus pada pekerjaannya, menyikat setiap bagian kolam renang itu, menyiraminya dengan air dari selang. Tak lama kemudian terdengar suara Purnomo yang menghitung mundur. Tepat di hitungan kedua, Arlen mengangkat tangannya sebagai tanda pekerjaannya itu selesai. Apa dia gila? Yang benar aja.
Gumam Purnomo yang mencoba untuk berdiri dan dibantu oleh Lisa dan berjalan menuju tepi kolam renang. Purnomo terbelalak melihat kolam itu benar-benar bersih, dan artinya ia harus merelakan uang 1 juta rupiah miliknya jatuh ke tangan Arlen. Di sisi lain, Lisa bersorak dalam hatinya. Lisa semakin terpesona pada Arlen, terlebih melihat deru nafas serta keringat yang bercucuran di dada pria bertubuh atletis itu. "Bagaimana tuan? Aku mendapatkan uang itu dan juga pekerjaan kan?" tanya Arlen sambil berkaca pinggang dan dengan nafas yang terengah. Purnomo terlihat sangat kesal karena kalah telak. Ia pun melemparkan uang itu ke hadapan Arlen. 10 lembar uang 100.000 rupiah berhamburan di kolam yang walaupun tak ada airnya, tapi masih basah. Pria bertubuh tambun itu berbalik dan berjalan menjauhi kolam renang. "Selamat ya, kamu udah diterima kerja di sini. Tanya aja sama Hasan, nanti dia yang akan menunjukkan kamarmu," ujar Lisa yang dibarengi ekspresi genit. Setelahnya wanita itu bergegas menyusul suaminya dengan gaya berjalan yang seakan sengaja untuk menggoyangkan pinggul. Arlen tersenyum masam melihat hal tersebut. Wanita bersuami tentu saja bukanlah tipenya. Tatapan Arlen kemudian beralih pada lembaran uang itu. Ia pun memungutnya, lalu menjejerkannya di tepi kolam untuk dijemur sambil bergumam, "Lumayanlah, sekalipun nanti aku kehilangan pekerjaan, aku punya uang ini untuk jadi bekal." Arlen menghela nafas dan dalam sambil berkaca pinggang, ia menoleh pada pintu rumah yang masih terbuka. "Aku hanya bekerja cuma-cuma untuk ayahku dan juga untuk pekerjaan amal. Selain itu tidak ada yang gratis, tuan," ujarnya sembari menyeringai.